Ya, sementara itu pemirsa menyikapi wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjangkit hewan ternak di 4 daerah di Jawa Timur, Komisi B DPRD Jawa Timur melakukan sidak mendatangi rumah potong hewan atau RPH Penggirian Surabaya. Merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku PMK ternak membuat kekhawatiran akan mempengaruhi jumlah pasokan daging sapi di wilayah Jawa Timur, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur melakukan sidak dan pengecekan pasokan daging di rumah potong hewan kota Surabaya pada Kamis pukul 5 pagi bertepatan saat pemotongan hewan ternak sedang dilakukan. Khawatir wabah PMK yang telah ditemukan di Kabupaten Sidoarjo, Lamongan, Gresik, dan Mojokerto akan berpengaruh terhadap kelangkaan daging sapi di wilayah Surabaya. Jika terjadi kelangkaan daging sapi, itu akan mempengaruhi pengusaha UMKM yang memang menggunakan bahan dasar produknya daging sapi. Agatha Retnosari, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, mendorong Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur agar segera memberikan petunjuk teknis seperti lockdown di 4 wilayah suspek PMK. Terkait dengan wabah PMK yang sudah dinyatakan sebagai KLB untuk Jawa Timur, nah itu ingin tahu urusannya sebetulnya sama keterkaitan stok daging sapinya. Gitu. Kenapa? Karena Surabaya ini kan kalau bicara kandang, kita nggak ada kandang ya memang. Tetapi kan masyarakat Surabaya membutuhkan daging sapi. Nah khususnya yang UMKM, industri kecil, yang misalnya bakul bakso dan lain sebagainya, yang bahan dasarnya adalah sapi. Nah saya datang ke sini kepingin tahu sebetulnya bagaimana terkait penanganan agar supaya wabah PMK itu tidak menular atau tidak masuk ke RPH ini. Sementara Kepala RPH Surabaya Fajar Arifianto menjelaskan, sejauh ini stok daging di Surabaya masih aman. Setiap hari kebutuhan sapi di Surabaya mencapai 300 ekor. Dari jumlah itu separuhnya dipenuhi oleh RPH di Pegirikan dan Kedurus. Saya menekankan yang penting adalah bagaimana wabah PMK itu tidak masuk ke lingkungan RPH. Dengan cara apa? Yang pertama adalah menyeleksi dengan ketat, melakukan screening semua hewan ternak dari semua wilayah, terutama dari 4 wilayah yang sudah terjangkit. Nah, selebihnya tetap kita akan selektif semua daerah karena kita tahu penyebaran sangat cepat dengan pemeriksaan surat, kemudian pemeriksaan antemortem sebelum dipotong dan setelah dipotong, upaya kami untuk melakukan pencegahan virus masuk ke lingkungan RPH. Virus PMK telah ditemukan di 4 kabupaten di Provinsi Jawa Timur berdasarkan konfirmasi hasil lab Pusvetma pada tanggal 5 Mei 2022. PMK menyerang sekitar 1.247 ekor ternak sapi di Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto. Dari Surabaya, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Masyarakat dan peternak diimbau untuk segera melapor ke Dinas Kesehatan jika mendapati hewan ternak mereka terindikasi terjangkit penyakit mulut dan kuku. Sebab penyakit tersebut sangat mudah menular. Guru Besar Kesehatan Masyarakat Veteriner Universitas Erlangga Surabaya, Mustafa Helmi Effendi menyatakan, gejala yang paling umum dari sapi yang terinfeksi adalah mulut pecah-pecah dan bentuk kuku tidak beraturan. Ia menegaskan penyakit mulut dan kuku pada sapi ini tidak menular ke manusia, namun sangat mudah menular ke sapi yang lainnya. Sebelumnya wabah penyakit mulut dan kuku menyerang ribuan sapi di beberapa daerah di Jawa Timur, seperti di Gresik, Mojokerto, Lamongan, dan Sidoarjo. Penyakit mulut dan kuku ini adalah penyakit virus yang sangat menular. Sebetulnya ciri-ciri pada sapi itu sangat mudah untuk dilihat. Yang pertama itu adalah lepuh-lepuh pada mulutnya sapi. Jadi sapi itu lepuh-lepuh, kemudian pada kukunya itu juga ada lepuh-lepuh. Sehingga sapi itu goyang-goyang dan ciri yang khasnya keluar iler. Istilahnya itu hipersalivasi. Jika ada tanda kayak begini, ini berarti sudah mendekati kebenaran tentang adanya penyakit mulut dan kuku di kandang peternak tersebut. Penyakit ini adalah penyakit yang sangat-sangat, saya garis bawahi, istilahnya itu extremely rare to attack human being. Jadi sangat kecil kemungkinannya menyerang manusia. Makanya dikategorikan penyakit non-zoonosis. Maka penyakit ini
boleh dikatakan tidak menular pada manusia, sehingga aman untuk dikonsumsi. Merebaknya penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak sapi memicu kekhawatiran masyarakat. Masyarakat mengaku khawatir stok hewan kurban jelang Idul Adha berkurang akibat wabah ini. Menurut saya, masyarakat pasti akan lebih selektif lagi dalam memilih daging maupun hewan kurban, terutama untuk masyarakat awam, untuk masyarakat yang khawatir akan kesehatan keluarganya, pasti mereka akan mengurangi pengkonsumsian daging, terutama di saat maraknya gejala penyakit PMK ini. Hari ini akan mendekati Idul Adha, maka mungkin turun langsung ke pedagang-pedagang untuk melihat apakah daging dan sapi ini layak jual atau tidak, seperti itu. Mungkin lebih ke kontribusi seperti itu, lebih ke menjaga masyarakat dan mengedukasikan masyarakat. Pemirsa, wabah penyakit mulut dan kuku menyerang ribuan sapi di beberapa daerah di wilayah Jawa Timur seperti di Gresik, Mojokerto, Lamongan, dan Sidoarjo. Untuk informasi terkini kita akan bergabung dengan rekan kami Reyan Yudhistira yang saat ini berada di Surabaya, Jawa Timur. Ya, selamat siang Reyan, silahkan dengan informasi terkini dari sana. Ya, Anggia dan juga pemirsa, benar sekali mewabahnya kasus penyakit mulut dan kuku untuk hewan ternak khususnya sapi di Mojokerto, Sidoarjo, Gresik dan juga Lamongan. Tentunya ini menjadi kewaspadaan tersendiri begitu bagi kota Surabaya, mengingat Surabaya begitu besar untuk permintaan jumlah stok sapi, apalagi menjelang perayaan Idul Adha yang tidak jatuh belum lama lagi begitu. Dan untuk mengantisipasi bagaimana proses screening begitu dan juga pengawasan yang cukup ketat yang dilakukan oleh pihak pemerintah kota Surabaya maupun rumah potong hewan di kota Surabaya untuk mengantisipasi dari masuknya hewan ternak khususnya sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku. Saat ini akan berbincang dengan kami Anti Sugiyarti selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Kota Surabaya. Selamat siang Bu Kadis. Selamat siang Mas. Bu Kadis, bisa dijelaskan mungkin bagaimana pola screening dan juga pengawasan, mengingat Surabaya sendiri memiliki jumlah besar begitu Bu ya untuk permintaan stok daging sapi, sementara kota-kota sekitarnya sudah ada kasus untuk penyakit mulut dan kuku ini Bu. Ya, yang pertama bahwa kami tentunya melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur karena kita sudah dikepung nih, sudah di sekitar kita sudah ada beberapa kota kabupaten yang memang sudah terjangkit. Langkah yang kita lakukan yang pertama kami melakukan edukasi kepada para peternak kita, juga para jagal dan kemudian melakukan komunikasi dengan RPH untuk menerima binatang ternak yang masuk itu dari daerah yang bukan dari daerah asalnya yang memiliki sakit, yang mewabah. Kemudian juga harus punya surat keterangan sehat dari daerah asal. Yang kedua, kami juga melakukan pemeriksaan kepada para peternak kami, baik itu ada aduan maupun tidak, kami langsung menerjunkan sekitar 20 dokter hewan kami untuk melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan para ternak-ternak yang ada di para peternak. Dari sana kita tahu kalau memang ada yang perlu diberikan pengobatan, kalau tidak kami memberikan vitamin dan pencegahan. Kemudian yang ketiga kami juga mengkomunikasikan dengan RPH untuk tidak menerima binatang ternak yang sakit untuk disembelih di RPH kita. Kalaupun itu ada, maka dilakukan proses isolasi terlebih dahulu sampai dia di kondisi sehat untuk bisa dilakukan penyembelihan. Karena memang secara medis dia tidak menular kepada manusia dan dagingnya memang masih layak untuk bisa dimakan oleh kita, tetapi untuk proses penyembelihan itu harus dilakukan khusus karena itu akan membahayakan menular kepada hewan yang lain. Sementara yang kita lakukan ini, kemudian kami berkomunikasi dengan berbagai pihak stakeholder untuk mengawasi lalu lintas keluar masuknya binatang yang kita upayakan untuk tidak dari daerah yang wabah. Ya, berarti dari rumah potong hewan Surabaya sendiri masih membuka peluang begitu untuk kota-kota yang terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku ini untuk menyetok ataupun mengirimkan sapi ke rumah potong hewan di kota Surabaya atau seperti apa? Enggak, kemarin sudah kita berikan surat edaran kepada rumah potong hewan untuk tidak mengambil binatang ternak dari 4 kabupaten yang wabah kemarin. Kemudian juga tidak boleh menerima
binatang yang dalam kondisi sakit harus ada surat keterangan sehatnya yang untuk dilakukan penyembelihan di rumah potong hewan. Screening detailnya seperti apa, Ibu? Ya, di awal bahwa harus ada surat dari kabupaten atau daerah asal untuk pengambilan binatang tersebut, kemudian ada surat keterangan tersebut bahwa binatang ternak yang masuk ke Surabaya ini dalam kondisi sehat. Kemudian ketika proses penyembelihan kita mungkin ada di RPH sendiri juga ada dokter hewan dan kami juga melakukan pengawasan di sana, menugaskan beberapa dokter hewan untuk melakukan pengawasan di sana. Dimulai proses mau sebelum penyembelihan sampai ke penyembelihan. Baik, terima kasih atas informasinya Ibu Anti Sugiyarti selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Kota Surabaya. Tadi Anggia Iboni informasi yang bisa kami bagi, begitu bagaimana screening ataupun pengawasan dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Surabaya untuk mengantisipasi pengiriman begitu stok sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku yang mewabah di 4 daerah di Provinsi Jawa Timur. Anggia Iboni kembali kepada Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Reyan Yudhistira atas informasi Anda langsung bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.